Selamat sore Bu Adinda. Perkenalkan nama saya Zaila Amelia Silvi dari kelas KM 104. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan komunikasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Baik, saya akan mulai pemaparannya. Saya mohon izin share screen. Baik, yang pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan sebagai sumber informasi kepada komunikan atau penerima pesan yang bertujuan untuk membentuk kesamaan persepsi tentang pesan yang disampaikan, baik secara langsung, tertulis, atau melalui media penunjang komunikasi lainnya. Contohnya, contoh dari komunikasi langsung misalnya adalah pada saat kita berbicara tentang topik apapun kepada siapapun, misalnya kepada keluarga atau kepada rekan kerja, gitu. Atau komunikasi melalui telepon. Misalnya pada saat kita menelpon keluarga atau menelpon kerabat untuk menanyakan kabar, itu juga disebut dengan komunikasi. Atau komunikasi secara tidak langsung melalui surat, misalnya surat dinas dari satu instansi kepada instansi lainnya, atau surat dinas dari suatu instansi terkait misalnya undangan rapat atau undangan untuk menghadiri in-house training atau IHT dari instansi tersebut kepada seluruh pegawai. Lalu yang kedua adalah terkait dengan komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi selain dalam bentuk kata-kata yang terucap atau tertulis. Komunikasi nonverbal dapat berupa tampilan wajah, gerakan atau gestur tubuh, nada atau intonasi saat berbicara, busana yang dikenakan, dan lain-lain. Lalu para ahli komunikasi berkata bahwa biasanya pesan atau komunikasi nonverbal akan lebih jujur dibandingkan dengan pesan verbal. Lalu apa fungsi komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal sejatinya adalah eh, untuk pelengkap atau sebagai pelengkap dari komunikasi verbal yang dilakukan. Pesan nonverbal berfungsi sebagai repetisi atau yang berarti mengulang pesan atau gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Contohnya, anggukan kepala ketika kita menyampaikan bahwa kita setuju, atau gelengan kepala pada saat kita menyampaikan bahwa kita tidak setuju atau menyatakan penolakan. Lalu pesan nonverbal juga berfungsi sebagai substitusi atau pengganti pesan-pesan atau lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa mengatakan apapun, kita menganggukkan kepala untuk menyatakan bahwa kita setuju. Atau tanpa mengatakan apapun, kita melambaikan tangan sebagai bentuk sebagai bentuk kita say hello atau sebagai bentuk kita uh, mengucapkan sampai jumpa begitu ya. Lalu komunikasi atau pesan nonverbal ini juga berfungsi sebagai komplement atau melengkapi atau memperkaya makna dari pesan verbal yang disampaikan. Misalnya, saat seseorang menyampaikan berita bahagia. Nah, kita bisa tahu dalam raut wajahnya menggambarkan kegembiraan atau ceria begitu. Nah, atau dia menyampaikannya dengan mata yang berbinar dan senyum yang teruntai lebar misalnya. Atau saking bahagianya orang tersebut sampai meneteskan air mata. Tapi dari air mukanya kita tahu bahwa air mata itu adalah air mata bahagia. Jadi pesan-pesan
nonverbal tersebut melengkapi atau memperkaya makna dari pesan verbal. Selain itu, pesan nonverbal juga memiliki fungsi kontradiksi atau menolak pesan verbal atau memberi makna lain dari pesan verbal yang disampaikan. Misalnya bagaimana? Contoh mudahnya adalah pada saat misal ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu biasanya ketika bilang kepada anaknya, terusin aja main HP gitu, terusin aja main HP, tidak usah belajar. Nah, dengan nada khas dan gestur ibu-ibu kita tahu bahwa makna sebenarnya dari kalimat itu adalah meminta sang anak untuk menghentikan main HP dan segera belajar. Yang kelima adalah fungsi aksentuasi. Fungsi aksentuasi dari komunikasi nonverbal ini berfungsi untuk menegaskan atau menggarisbawahi atau meng-highlight pesan verbal yang disampaikan. Misalnya seorang guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, begitu. Lalu ternyata siswanya tidak memperhatikan atau sedang ngobrol dengan temannya. Nah, sang guru itu berkata, mohon perhatikan papan tulis, misalnya disertai dengan gerakan menggedor papan tulis dengan penggaris. Nah, tindakan menggedor papan tulis dengan penggaris itu termasuk pesan nonverbal untuk menegaskan bahwa siswa harus segera memperhatikan kembali kepada gurunya, begitu. Lalu, peran komunikasi nonverbal dalam sistem pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Nah, pesan nonverbal berperan penting dalam menggantikan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran tatap muka. Misalnya untuk menunjukkan perhatian atau partisipasi aktif peserta atau mahasiswa yang sedang berada dalam suatu kelas daring. Selain itu, pesan nonverbal juga berperan dalam menciptakan suasana belajar yang positif dan terkesan hidup. Contoh pesan atau komunikasi nonverbal yang baik dalam sistem pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, menghadiri tepat waktu. Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh dosen misalnya. Yang kedua adalah menghidupkan fitur kamera saat menghadiri kelas daring. Hal ini menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya dalam kelas daring tersebut. Yang ketiga adalah mengenakan pakaian yang sopan. Jadi walaupun kita tidak sedang berada dalam satu ruangan dengan pemateri atau dosen, kita menunjukkan respect kita atau kita menghormati dosen atau materi dengan tetap mengenakan pakaian yang sopan. Lalu keempat adalah mematikan mikrofon saat sedang tidak berbicara atau saat tidak sedang diminta untuk mengutarakan pendapat. Supaya kelas bisa berjalan dengan kondusif dan tidak terganggu dengan lingkungan sekitar. Yang kelima adalah memberikan perhatian kepada pemateri dengan menatap kamera dan memberikan reaksi ketika diminta. Misalnya kita diminta untuk bertanya, kita berpartisipasi aktif, atau misalnya diminta untuk memberikan reaksi berupa like, atau diminta untuk tepuk tangan, misalnya kita memberikan reaksi tepuk tangan, begitu. Sehingga dengan pesan-pesan nonverbal ini, kelas bisa tetap berjalan dinamis, lalu antara dosen dengan mahasiswa tetap terasa terhubung walaupun mereka tidak berada dalam satu ruangan. Yang ketiga itu, bagaimana sih komunikasi yang baik dan efektif itu? Nah, menurut saya komunikasi yang baik dan efektif adalah pada saat pesan yang disampaikan oleh komunikator tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Lalu terdapat feedback dari komunikan, entah itu berupa
persetujuan maupun penolakan. Jadi penolakan pun itu juga termasuk feedback. Jadi menandakan bahwa komunikasi berjalan two-way communication. Tidak tidak seperti kita berbicara dengan batu begitu ya. Jadi ada feedback. Atau paling tidak ada sesuatu yang berubah dari komunikan setelah kita menyampaikan dan dia komunikan menerima pesan. Baik perubahan secara afektif, perubahan secara kognitif, maupun perubahan secara psikomotorik. Lalu kapan sih kita, harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya, kapanpun setiap kita melakukan komunikasi, maka kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif. Karena, sejatinya tujuan dari komunikasi adalah pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, lalu apa sebenarnya hambatan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya, hambatan terbesar adalah pada saat, eee, ada hambatan ada hambatan, oh mohon maaf, apa sih tantangan terbesar? Apa tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya adalah, tantangan terbesar itu terjadi ketika dalam komunikasi terdapat hambatan. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan pesan dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik itu hambatan eksternal maupun hambatan dari internal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memenuhi, UTS untuk mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital di Universitas Cyber Asia. Saya Zaila Amelia Silvi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.